Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa, para subscriber, sahabat-sahabat yang saya hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang, fi sihatin wa afiyah, alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana prioritas kita hidup di dunia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard." Ketika kita hidup di dunia, apa prioritas kita? Prioritas kita harus sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ketika kita ditanya, kamu hidup mau apa? Prioritas hidup kamu untuk apa? Tujuanmu apa? Targetmu apa? Dan lain sebagainya. Kita kadang sebagai umat Islam masih bingung untuk menjawab pertanyaan yang sesederhana dan sesimpel ini. Oleh karenanya Al-Quran memberi informasi ataupun mengajarkan kepada kita bagaimana prioritas kita hidup di dunia. Prioritas hidup kita di dunia adalah, yang pertama adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Yang pertama adalah dimensi ukhrawi. Prioritas kita adalah bagaimana supaya nanti kehidupan kita setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan di alam barzah, terlebih kehidupan di alam akhirat, kita menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang bahagia. Oleh karenanya segala aktivitas kita harus memiliki nilai, memiliki niat lillahi ta'ala untuk menampung ataupun menambah berbagai amal kebajikan-kebaikan agar kita di akhirat bisa dipetik, agar kita di akhirat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen nyapu, niatkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyapu untuk bersih-bersih supaya enak dipandang mata, supaya nyaman, supaya orang ketika bertamu ke rumah kita juga merasa enak, merasa nyaman dan lain sebagainya. Ketika kita pergi ke sawah, niatkan bismillahirrahmanirrahim, saya langkahkan kaki, niatkan lillahi ta'ala untuk mencari nafkah, nafkah untuk keluarga, nafkah untuk anak istri. Ketika kita pergi berangkat ke sekolah, niatkan bismillah untuk mencari ilmu, untuk mencari ridha Allah melalui thalabul ilmi dan lain sebagainya. Banyak aktivitas kita sehari-hari yang bernilai ibadah, yang bernilai ukhrawi. Oleh karenanya yang pertama prioritas kita hidup di dunia adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat. Dimensi ukhrawi adalah dimensi prioritas nomor satu. Kemudian apa prioritas kita hidup di dunia nomor dua? Yaitu wala tangsa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa bagian kamu di dunia. Artinya boleh silahkan kita menikmati fasilitas duniawi. Kita diberi rezeki punya mobil, silahkan gunakan mobilnya. Kita punya fasilitas diberi oleh Allah sawah yang luas, silahkan pakai hasil sawahnya. Tapi ingat, harus sesuai dengan ajaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan, tidak masalah. Seperti kita pada hari ini menikmati keindahan ciptaan Allah berupa air yang mengalir begitu deras, hutan yang sangat lebat, udara yang sangat sejuk. Kita nikmati fasilitas ini dengan niat tafakur, dengan niat lillahi ta'ala. Itu nomor dua. Silahkan pakai fasilitas-fasilitas duniawi yang Allah beri, dengan catatan harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, prioritas kita hidup di dunia adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik kepada sesama, yaitu adalah dimensi sosial. Jangan sampai kita hidup ini hanya ingin untuk meraup keuntungan diri pribadi, untuk meraup keuntungan individual. Jangan. Ada tetangga, ada sanak famili, ada saudara seiman, ada saudara seagama, ada saudara sebangsa dan setanah air. Harus kita ikut merasakan pedihnya orang-orang yang tidak makan seharian,
Pedihnya orang-orang yang tidak bisa mengenyam pendidikan di bangku sekolah atau di pesantren, kita harus bantu. Jadi nomor 3, prioritas kita hidup di dunia adalah kita harus melek terhadap dunia sosial. Yang keempat adalah wala tabghil fasada fil ard. Jangan sampai kita hidup di dunia merusak alam raya, merusak fasilitas yang Allah beri, menebang pohon sembarangan sehingga terjadi longsor, membuang sampah sembarangan hingga terjadi banjir. Jangan sampai kita mengotori lingkungan, mencemari lingkungan, bahkan merusak lingkungan, merusak alam raya. Kalau kita mengotori lingkungan, sama dengan kita menghinakan ayat Allah, ayat kauniyah. Oleh karena itu, dimensi keempat prioritas kita hidup di dunia adalah dimensi ekologi. Sekali lagi, kesimpulan dari kultum kali ini adalah bahwa prioritas kita hidup di dunia, pertama, dimensi ukhrawi, kedua, dimensi duniawi, ketiga, dimensi sosial, dan keempat terakhir adalah dimensi ekologi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.